Anda masih bersama kami. Awasi pergaulan putra-putri Anda dalam menggunakan media sosial. Benar sekali, pasalnya kasus kekerasan pada anak di medsos jumlahnya ini terus mengalami peningkatan. Betul sekali, dan ajarkan anak untuk bijak dan selalu mawas diri bergaul di dunia maya. Ya paling cuma kayak dijelek-jelekin di media sosial gitu. Aku pernah pas SMP dulu kayak ya dijelek-jelekin tapi nggak parah banget sih. Di media sosial bukan bully tapi kayak berantem gitu antara teman. Era digital, komunikasi virtual semakin maju. Pergaulan kini tak hanya bertatap muka nyata, tapi juga dunia maya. Media sosial alias medsos seolah kini menjadi ajang eksistensi diri. Karena fungsinya, media sosial pun sering dijadikan sarana komunikasi massa. Penggunanya mulai dari presiden hingga pelajar SD. Saking mudahnya digunakan, tak sedikit anak-anak yang akhirnya lebih jago mengolah medsos ketimbang orang tuanya. Disinilah akar persoalan rentan muncul. Salah berkicau dapat berujung olok-olok yang mampu membuat tertekan. Di beberapa kasus, tak sedikit pula korban kejahatan bermula dari media sosial. Fenomena yang dahulu terjadi di dunia nyata kini kerap terjadi di dunia maya. Misalnya melalui bully-bully internet atau yang biasa disebut dengan cyberbully. Masalahnya adalah bully di media sosial bisa terdapat bukti digital yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan juga diketahui oleh orang banyak. Masalahnya terletak pada trauma yang berkepanjangan bagi anak-anak. Menurut data Norton Cybercrime Report tahun 2013, setiap detik ada 18 anak yang menjadi korban penggencetan di media sosial. Itu berarti ada 1,5 juta anak dirisak per hari. Angka ini termasuk anak-anak korban risak di Indonesia. Salah satunya seperti yang menimpa Amanda Todd. Gadis 15 tahun asal Kanada tersebut nekat mengakhiri hidup lantaran diolok-olok di dunia maya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kekerasan anak di media sosial meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang 2014, perisakan anak di medsos ada 322 kasus. Jumlah ini lebih tinggi 100 kasus daripada 2011 silam. Bahkan ada pula korban bujuk rayu di media sosial yang berujung penculikan hingga kekerasan seksual. Para korban pun umumnya trauma berat, sedangkan keluarga semakin menutup diri. Pada saat mereka ingin ditanya kembali, jangankan ditanya sama orang lain yang tidak tahu asal muasal. Pada saat ditanya oleh kami pun, karena mereka melapor ke kami, mereka pun juga sangat berhati-hati. Pertama adalah mengingatkan kembali kepada memori yang buruk tersebut. Yang kedua, mereka tidak mau mengingat tadi hal-hal yang buruk, karena mereka akhirnya depresi lagi. Pengelola media sosial sebenarnya membatasi usia minimum penggunanya. Pada tahapan usia tertentu, seseorang dianggap telah mampu berpikir rasional. Kita pakai ukuran internasional saja, semua media sosial mengatakan bahwa mereka yang berumur 13 tahun baru boleh menggunakan media sosial, membuka akun di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Itu patokan internasional. Di Indonesia, menurutku umur itu umur yang paling minim. Ya, saya malah menyarankan sebaiknya ketika sudah 17 tahun aja. Sayangnya masih banyak anak di bawah umur yang memalsukan data dirinya dalam membuat akun jejaring sosial. Untuk menghindari tindak kejahatan di dunia maya, maka orang tua perlu memantau langsung media sosial anak. Salah satu cara adalah berteman dengan anak di jejaring sosialnya. Namun tak semua anak mau terbuka mengenai kehidupan sosialnya kepada orang tua mereka. Ya kalau misalnya lagi ngapa-ngapain kan mama jadi lihat, jadi nggak enak aja gitu nanti diinterogasi segala macem. Apa ya, aku emang modelnya yang udah deket gitu sama orang tua sih, jadi gimana-gimana aku selalu cerita sama orang tua. Kalau saya berteman di Facebook sama orang tua karena saya merasa ada ikatan keluarga gitu.
Berteman dengan anak di jejaring sosialnya juga dilakukan oleh Yanira Arianti atau Nira. Ini merupakan upayanya memantau pergaulan buah hatinya. Sejak 6 bulan lalu, Nira rutin memantau jejaring Juan Ariel, seperti Facebook dan Instagramnya. Usia sang anak memang masih 11 tahun. Jejaring sosial pun dibuatkan oleh Nira. Saya sih bukan berdasarkan umur ya, saya melihat sejauh mana dia bertanggung jawab dengan apa yang dia posting gitu loh. Saya juga pesan ke mereka, oke, kamu boleh posting, tapi yang emang kamu mengerti. Jangan ikut-ikutan, oh temen posting ini ikut, temen posting ini ikut, enggak. Nira memberlakukan sejumlah aturan ketat. Ariel hanya diperbolehkan mengakses medsosnya selama akhir pekan. Nira juga sering mendampingi Ariel dan memberi pengertian apa yang boleh dan tidak untuk diunggah ke media sosial mereka. Saya juga nggak menutup mata ya, kayak di Instagram juga banyak foto-foto yang seksi gitu loh. Nah, saya bilang ke mereka, ini ada yang pantas, ada yang enggak. Sebenarnya sih pendekatan ke anaknya ya, gimana dari kacamata saya, yang menurut saya itu nggak pantas buat kamu, nggak pantas buat umur kamu, udah deh nggak usah dulu. Nira juga mengetahui kata kunci akun medsos Juan. Tanpa bertanya pun, kedua anaknya akan memberitahu kode akses medsosnya. Agar kedua anaknya tak merasa diawasi, Nira pun sering memberi pengertian dan pendekatan personal. Rasanya sih biasa-biasa aja, gara-gara kan nggak apa-apa kalau orang tua lihat media sosial. Tapi yang bagusnya kalau orang tuanya bisa lihat media sosial kita, orang tuaku bisa tahu kalau saya ngepost yang pantas atau tidak, dan jika saya ngepost alamat saya gitu, gara-gara bisa membahayakan. Yang dilakukan Nira senada dengan pendapat psikolog anak Dinda Ardita. Asalnya usia belia merupakan masa pencarian jati diri. Melarang anak hanya akan membuat mereka semakin nekat bertindak. Iya, sebenarnya sebelum anak ini sebagai pengguna sosmed, orang tua bisa mengajak gitu ya, secara friendly tentunya, agar anak juga berkenan untuk orang tuanya menjadi teman di sosmednya begitu, sehingga ada kesepakatan di awal bahwa ini merupakan suatu win-win solution gitu, agar anak juga bisa bersosmed, orang tua juga bisa ikut di dalam sosmed itu. Komentar orang tua juga harus diperhatikan. Yang sesuai dengan yang anak inginkan, tidak menjudge, tidak melabel, sehingga anak menjadi akhirnya menghindar orang tua untuk bersosmed, akhirnya nggak kompak. Jadi jadilah orang tua yang kompak dengan bersosmed dengan anak, sehingga orang tua juga tahu bagaimana karakter anak dan bagaimana memberikan masukan yang tepat sehingga anak bisa bersosmed secara bijak. Awasi media sosial anak mutlak diperlukan. Ajarkan mereka agar selalu wawas diri, bergaul di dunia maya. Beri pengertian agar anak tak mudah terbujuk rayu orang tak dikenal di media sosial. Telaah, teliti, dan waspada yang diresap anak mampu membentengi mereka dari kejahatan dunia maya. Beri pengertian pula agar anak mengontrol perkataan yang diunggahnya di jejaring sosial. Novita Sari, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET. Nah, ini